Di minggu pertama bulan Juni ini, kita merayakan dua momen yang sepertinya nggak nyambung. Hari lahir Pancasila dengan semangat gotong royongnya, dan Global Running Day atau Hari Lari Sedunia. Tapi, buat saya, keduanya punya satu benang merah biologis yang luar biasa. Pernah nggak kamu mikir, kenapa lari bareng komunitas di ruang terbuka memberikan semacam energi ekstra buat tubuh kita? Rasa kebersamaan itu ternyata bukan cuma sugesti psikologis. Hari ini, saya akan bercerita tentang sains sosial microbiome. Kenapa kebiasaan kumpul dan makan bersama bisa ikut membentuk ekosistem bakteri yang berkaitan dengan peradangan yang lebih terkendali dan rahasia bakteri alam yang menjadi pelatih sistem imun kita. Halo Sobat Sehat, yuk kita ngobrol santai. Saya Dr. Indra Gunawan. Coba bayangkan suasana lari pagi di akhir pekan. Setelah menjaga cadence langkah dan memantau detak jantung agar tetap stabil di zona 2 bareng teman-teman, ritual wajib selanjutnya biasanya adalah mampir sarapan. Duduk rame-rame, ngobrol seru sambil makan nasi pecel atau penyetan hangat. Banyak yang merasa bersalah karena makan enak setelah olahraga. Padahal, di balik obrolan tawa dan makanan yang dibagikan itu, sedang terjadi sebuah pertukaran biologis yang sangat masif dan menyehatkan di tubuh kita. Sering lari bareng teman atau kumpul bareng komunitas olahraga? Tahu nggak, kamu sebenarnya lagi bertukar isi perut sama mereka. Di ilmu kedokteran terbaru, ada konsep yang namanya social microbiome. Maksudnya, bakteri di usus dan mulut kita ternyata bisa dibagi sama orang yang sering dekat dengan kita. Waktu ngobrol, kontak fisik, sampai berbagi makanan, mikroba kalian saling berpindah. Pertukaran ini bikin ekosistem bakteri di perutmu makin beragam, dan keberagaman ini berkaitan dengan daya tahan tubuh yang lebih baik. Jadi, punya lingkungan pertemanan yang sehat itu secara harfiah bikin fisikmu juga ikut lebih sehat. Yuk kita bedah fenomena pertukaran bakteri ini secara ilmiah. Tubuh manusia adalah rumah bagi triliunan mikroorganisme atau yang disebut dengan mikrobiome. Ketika kita menghabiskan waktu bersama orang lain secara fisik, ada partikel aerosol dari napas, kontak kulit, hingga cipratan keringat tak kasat mata yang kita bagikan. Ini adalah bentuk gotong royong di tingkat mikroskopis. Dalam ilmu umur panjang, keragaman mikrobiom usus ini termasuk penanda penting tubuh yang bugar. Ibarat sebuah hutan, ekosistem yang kuat adalah yang punya banyak jenis pohon dan juga hewan. Dengan rutin bersosialisasi secara fisik, kamu mengundang spesies bakteri baru dari teman-temanmu untuk melengkapi spesies yang mungkin hilang atau nggak ada di tubuhmu. Ekosistem usus yang kaya cenderung membantu menjaga sawar usus tetap rapat dan meredam peradangan di tingkat seluler. Sobat Sehat, membedah korelasi gaya hidup dan mikrobiom seperti ini selalu penuh kejutan. Buat kamu yang ingin ikut menentukan topik jurnal apa yang kita bedah minggu depan dan mendapat prioritas balasan dari saya di kolom komentar, yuk klik tombol join membership di bawah. Dukunganmu memastikan channel edukasi ini tetap independen. Selain bakteri dari teman, ada satu lagi sumber bakteri luar biasa yang sangat mudah kita dapatkan. Olahraga di dalam rumah atau gym itu adalah rutinitas yang sangat mantap dan wajib dipertahankan. Tapi, kalau kamu menambahkan jadwal lari di alam terbuka sebagai pelengkap, kamu akan mendapatkan satu booster imun gratis. Lari di treadmill atau angkat beban di gym itu rutinitas yang luar biasa bagus. Tapi, pastikan kamu juga melengkapinya dengan lari di taman terbuka. Kenapa? Karena di taman yang banyak pepohonan, udara dan tanahnya mengandung mikroba alam atau bakteri sahabat. Waktu napas dalam di alam terbuka, mikroba ini masuk lewat saluran napas dan juga ada yang menempel di kulit. Tugas mereka sangat mulia. Melatih sel imunmu supaya lebih tenang dan nggak gampang bereaksi berlebihan. Ini berkaitan dengan resiko alergi dan peradangan kronis yang lebih rendah. Jadi,
Pertahankan rutinitas gym kamu, tapi selipkan jadwal lari menyapa alam seminggu sekali buat dapetin bonus imun ini. Di dunia medis, fenomena menyerap mikroba dari alam ini dikenal dengan the Old Friends Hypothesis. Secara evolusi, sistem imun manusia didesain untuk berinteraksi dengan mikroba dari tanah, daun, dan udara terbuka. Bagian dari paparan lingkungan alami kita. Bakteri alam ini bukanlah patogen penyebab penyakit, melainkan instruktur yang melatih pasukan sel T di dalam usus kita. Ketika sel imun ini terlatih dengan baik oleh mikroba alam, mereka menjadi sangat pintar membedakan mana ancaman bahaya dan mana yang enggak. Mereka berhenti menyerang tubuhnya sendiri. Masalah autoimun atau peradangan kronis berkaitan dengan rendahnya paparan mikroba alam ini, sehingga memperkaya paparannya berpotensi membantu. Itulah sebabnya menggabungkan rutinitas latihan indoor yang disiplin dengan eksplorasi outdoor yang menyegarkan adalah kombinasi biohacking yang baik untuk sistem pertahanan tubuh. Melihat betapa mudahnya biologi kita merespon orang dan lingkungan di sekitar kita, ini membawa kita pada satu kesimpulan penting tentang siapa yang kita pilih untuk duduk dan makan bersama kita. Percaya nggak, kesehatan dan kebiasaanmu ikut dipengaruhi orang-orang terdekat yang sering kumpul bareng kamu. Studi sains membuktikan kalau orang yang sering makan bareng dan kumpul bareng punya profil bakteri usus yang saling sinkron. Kalau circle pertemananmu isinya orang yang suka makan gorengan, malas gerak, dan sering ngeluh, lama-lama kebiasaan dan sebagian mikroba mereka bisa ikut mempengaruhi kamu. Dan ada juga dugaan ilmiah bahwa mikroba usus tertentu bisa ikut mendorong selera makan ke arah manis-manis. Sebaliknya, kalau kamu nongkrong sama komunitas lari yang aktif, bakteri pengolah energi dari mereka bakal memperkuat ekosistemmu. Pilih lingkunganmu dengan cerdas, karena mereka benar-benar mengubah biologimu dari dalam. Fenomena cerminan biologi ini dibuktikan melalui berbagai studi cohabitation atau hidup bersama. Pasangan suami istri yang sudah lama tinggal bersama memiliki mikrobiom yang jauh lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan saudara kandung yang tinggal terpisah. Lewat saraf-fagus, bakteri usus diduga bisa ikut mempengaruhi sinyal lapar kita, mengarahkan selera ke makanan yang menguntungkan koloni mereka. Jadi, saat kita memilih lingkungan sosial, kita ikut menyelaraskan ekosistem mikroba. Dan lewat itu, sebagian jalur metabolik kita. Semangat Pancasila tentang kebersatuan dan gotong royong ini menemukan wujud fisik yang paling nyata di dalam usus kita. Kita benar-benar dibentuk oleh komunitas kita. Sobat sehat, di momen Hari Lari Sedunia ini, ingatlah bahwa olahraga nggak selalu harus tentang pencapaian angka secara individual. Ada keajaiban biologi yang terjadi saat kita berkumpul, tertawa, berlari bersama di taman terbuka, dan berbagi makanan sehat sesudahnya. Perkaya sosial mikrobiom kamu, nikmati bonus mikroba pelatih imun dari alam, dan kelilingi dirimu dengan komunitas yang menarikmu ke arah fisik yang lebih bugar. Coba tulis di kolom komentar, siapa teman olahraga favorit yang selalu bikin kamu semangat? Kasih tag atau sebut nama mereka di bawah sebagai bentuk apresiasi. Kalau cerita biologi sosial ini membuka wawasanmu, tolong tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp komunitasmu. Saya Dr. Indra Gunawan, mari bergerak bersama dan sampai jumpa.